Secara etimologi filsafat, kata filsafat yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah dan dalam bahasa Inggris dengan istilah filosofi adalah berasal dari bahasa Yunani philosophia. Kata philosophia terdiri atas kata philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijakan atau wisdom. Sehingga pengertian etimologis dari istilah filsafat berarti cinta kebijakan atau love of wisdom dalam arti yang sedalam-dalamnya. Terminologi filsafat. Melihat pengertian filsafat dari segi istilah, berarti kita ingin melihat filsafat pada segi definisinya. Untuk membuat definisi sesuatu objek, kita harus mengetahui konotasi objek itu. Berikut ini dikutipkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa pengarang, sesuai dengan konotasi filsafat yang ditangkap oleh mereka. Boycawicatna mendefinisikan filsafat sebagai sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Hasbullah Bakri mengatakan bahwa filsafat ialah sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia untuk itu. Seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu, Plato menyatakan bahwa filsafat ialah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli, dan bagi Aristoteles filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang tergabung di dalamnya metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika. Dan bagi Al-Farabi, filsafat ialah pengetahuan tentang alam wujud, bagaimana hakikatnya yang sebenarnya. Pythagoras, orang yang mula-mula menggunakan kata filsafat, memberikan definisi filsafat sebagai the love for wisdom. Menurut Pythagoras, manusia yang paling tinggi nilainya ialah manusia pecinta kebijakan, lover of wisdom. Sedangkan yang dimaksud olehnya dengan wisdom ialah kegiatan melawan penunggangan tentang Tuhan. Ia membagi kualitas manusia menjadi 3 tingkatan: lovers of wisdom, lovers of success, and lovers of pleasure. Kemudian tujuan filsafat dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis dan cermat terhadap kegiatan ilmiah. Maksudnya seorang ilmuwan harus memiliki sikap kritis terhadap bidang ilmunya sendiri, sehingga dapat menghindarkan diri dari sikap solipsistik, menganggap bahwa hanya mendapatnya yang paling benar. Kemudian yang kedua, memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis rasional, maka dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Semakin luas penerimaan dan penggunaan metode ilmiah, maka semakin valid metode tersebut. Kemudian yang ketiga, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, sehingga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Yang terakhir, mendorong para calon ilmuwan dan iluman untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Manfaat filsafat. Setelah mengetahui apa itu filsafat, filsafat adalah dan pengertian dari para ahli salah satu jenis ilmu pengetahuan ini bisa mendatangkan beberapa manfaat ketika mempelajari ilmu filsafat. Merupakan jenis ilmu pengetahuan yang dinilai kurang praktis atau menyentuh hal-hal yang bersifat teknis, walaupun bukan berarti tidak memiliki kegunaan. Manfaat filsafat bagi kehidupan adalah: 1. Mendorong cara berpikir kritis dengan melihat hakikat atau dasar persoalan hingga mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang didapat. 2. Membuat cara berpikir yang bijaksana. Seseorang yang mendalami ilmu filsafat berdasar pada kecintaan terhadap kebijaksanaan. 3. Membuat seseorang untuk berpikir dan merenung, bertingkah atau bertindak sesuai dengan keyakinan yang dianut. Stop you, take you, body don't stop.